Alhamdulillahirrabbilalamin. Kunjungan kerja saya ke dua negara di Eropa, yaitu Swiss dan Belanda, sudah berakhir, dan saya sekarang dalam persiapan pulang untuk menuju bandara dan terbang kembali ke Indonesia. Nah, ditemani Bapak Wakil Tetap Republik Indonesia, Pak Febrian Rudiat. Hari ini saya menyelesaikan tugas yang terakhir di Jenewa, yaitu bertemu dengan komisioner Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di kantor PBB di Jenewa. Di Swiss ini, tepatnya di Jenewa, saya hadir dalam atau melakukan 4 kegiatan penting terkait dengan hak asasi manusia, pemajuan hak asasi manusia. Pertama, kemarin saya menyampaikan statement pemerintah tentang pemajuan HAM era pandemi COVID-19 di sidang KT HAM yang dihadiri oleh semua negara anggota. Kemudian sesudah itu saya ketemu dengan direktur atau pimpinan direktur yang ICRC, ya, Palang Merah Internasional, dan itu juga bicara soal bagaimana kita bekerja sama untuk pemajuan HAM di Indonesia. Sesudah itu tadi saya membuka sebuah simposium antara Komnas HAM dan PT RI di Jenewa yang melakukan diskusi bersama beberapa NGO yang bergerak di bidang HAM. Bagi kami, bagi pemerintah, Komnas HAM itu adalah lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang, sehingga perannya sangat ditentukan atau sangat diperlukan, dan tentu harus bekerja sama dengan pemerintah karena tidak bisa sendiri-sendiri. Toh ini sama-sama untuk Indonesia, untuk Merah Putih. Nah, disitulah saya bersedia menyempatkan diri hadir dan menjadi keynote speaker tadi untuk diskusi yang diselenggarakan oleh Komnas HAM Republik Indonesia dengan berbagai LSM di luar negeri. Dan terakhir baru saja saya bersama Pak Febrian, Bapak Watap RI, Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa, bertemu dengan komisioner KT HAM, Komisi Tinggi HAM PBB, dan kami berdiskusi banyak hal. Satu hal yang penting, saudara, ternyata di Komisi Tinggi HAM itu tidak ada catatan negatif apapun tentang kemajuan HAM di Indonesia. Yang sering rame itu kan di medsos dan di kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Saudara bisa saksikan misalnya di dalam rekaman yang di share di YouTube milik KT HAM PBB di Jenewa. Itu dalam sidang terbuka kemarin ada 29 negara dari dari sekitar 200 negara yang hadir. Ada 21 negara diumumkan mempunyai masalah HAM itu, dan Indonesia tidak ada di situ. Saudara bisa lihat. Dan masalah Papua juga, saudara, kita akan terus berdiskusi untuk penyelesaian secara damai di Papua. Karena supaya diingat, di PBB sendiri agenda pembahasan tentang Papua itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan integrasi bangsa. Tidak ada urusan dengan referendum, tidak ada itu di PBB. Bahkan pembicaraan tentang Papua lebih banyak berada di luar dan kemudian dikembangkan di medsos. Saya sudah berdiskusi dengan pimpinan KT HAM PBB. Jadi memang masalahnya kita mau mencari penyelesaian bersama terhadap hal-hal yang sudah mulai membaik dari waktu ke waktu. Termasuk pelanggaran HAM berat, sudah kita katakan, satu kasus kita sudah ajukan ke pengadilan. Dan kita akan terus berdiskusi dengan PBB, dengan Komisi Tinggi HAM PBB untuk masa-masa yang akan datang. Nah, itulah tugas saya di Jenewa. Saya berterima kasih kepada Pak Dubes Febrian Rudiat, Pak Dubes Maifas di Belanda yang juga memfasilitasi saya dalam berbagai kegiatan, terutama saya juga di sana bicara
di depan forum Interfaith Dialogue, dialog antar iman antara Islam Kristen yang dimotori oleh konsorsium Indonesia Belanda dalam hubungan antaragama Islam dan Kristen, dan juga dimotori oleh PCI NU Nederland, pengurus cabang istimewa NU di Nederland. Saya juga sudah berkunjung ke masyarakat di masjid di Amsterdam dan Den Haag, bertemu dengan masyarakat Indonesia, bertemu dengan masyarakat Indonesia juga di kantor Pak Mulyaman Hadad di Bern. Nah, di situ bertemu, berdiskusi. Alhamdulillah semuanya masih sangat cinta kepada Indonesia dan ingin Indonesia baik, dan mereka semuanya bangga terhadap Indonesia. Dan saya berterima kasih juga kepada ketiga dubes ini yang telah memfasilitasi saya, menemani saya, sehingga saya memperoleh 3 hal dari kunjungan ini. 1, tugas-tugas negara saya selesaikan dengan tepat dan terukur. Yang kedua, saya memperoleh tambahan persahabatan dari teman-teman di kedubes di Nederland, kemudian PTRI Jenewa, dan di Swiss dengan Kedutaan Besar Indonesia di Swiss. Lalu yang ketiga, saya memperoleh nikmatnya keindahan alam. Terima kasih. Silakan Pak, saya mau pamit, gimana ini? Terima kasih Bapak, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Suatu kehormatan bagi PTRI Jenewa dapat membantu, memfasilitasi dan mendukung kunjungan Bapak Menko Polhukam sebagai Ketua Delegasi untuk sidang Dewan HAM kali ini. Pidato Bapak Menko Polhukam banyak mendapat sambutan yang luar biasa dan sangat positif dari berbagai delegasi, khususnya pada saat beliau menyampaikan bagaimana pemerintah Indonesia menangani masalah pandemi tapi tanpa melupakan norma-norma HAM yang harus tetap ditepati. Diskusi dengan KT HAM sangat produktif. Kembali KT HAM, Komisaris Tinggi HAM menyampaikan dukungan terhadap pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan penghormatan HAM, dan beliau juga mengatakan bahwa Indonesia bisa dijadikan sebagai salah satu contoh atau model dalam penanganan pandemi. Kami sangat gembira kehadiran Bapak Menko Polhukam sekali lagi untuk menunjukkan bahwa komitmen pemerintah Indonesia dalam pemajuan HAM, khususnya dalam sidang Dewan HAM ini, dapat menjadi tolok ukur sebetulnya bagi bagaimana seriusnya pemerintah Indonesia dalam isu pemajuan HAM. Terima kasih Bapak.